Kalau Jokowi itu mau korupsi, sebenarnya dia bisa kaya raya. Anggap aja lah, dia dapat komisi dari negara-negara di Eropa sebesar 1 triliun rupiah untuk dirinya pribadi supaya tidak keluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah. Wah, sudah enak nanti pensiunnya Pak Jokowi. Tapi itu sekali lagi bukan Jokowi. Buat dia, kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara adalah yang paling utama dibandingkan dengan kekayaan dirinya sendiri. Dan belum selesai di nikel, Jokowi keluarkan statement lagi. Tahun depan akan keluarkan larangan biji mentah bauksit. Eropa makin kacau lagi karena bauksit dibutuhkan negara mereka untuk industri aluminium. Jokowi kok digertak. Begitu kata seorang teman sambil ketawa waktu baca berita Eropa ngamuk-ngamuk ke Jokowi. Keberanian Jokowi ini membuat saya bangga, sekaligus takut. Pola dari negara-negara kapitalis ketika mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan dari sebuah negara, mereka bisa acak-acak negara itu sampai kudeta. Dan ini sudah terjadi di banyak negara di Timur Tengah sampai Afrika. Banyak pemimpin dunia jatuh karena tidak mau tunduk pada keinginan Eropa. Meski begitu, Jokowi ini pintar. Dia bukan presiden Ukraina yang begitu bodohnya memihak salah satu negara sehingga akhirnya mereka seperti pelanduk yang mati di tengah-tengah ketika 2 gajah besar bertarung. Jokowi membuka diri terhadap Cina yang sangat mau investasi smelter di Indonesia. Dengan adanya investasi Cina di sini, Cina pasti harus memastikan duitnya aman. Dan Eropa juga ngeri sama Cina. Karena kalau mereka nanti menyerang Indonesia atau mengacak-ngacak Indonesia, Cina lah yang akan maju untuk menjaga investasinya. Pintar memang Jokowi memainkan bidak-bidak caturnya. Jokowi pulang ke Solo, menjadi warga biasa, tapi tetap diserang seolah dia masih di istana. Ini ironi yang telanjang, dan justru disitulah ketangguhan Jokowi terlihat jelas. Dia tidak menggenggam kekuasaan, tapi juga tidak lari dari tanggung jawab sejarah. Dia tahu waktu adalah hakim paling kejam sekaligus paling adil. Sejarah tidak butuh klarifikasi panjang. Sejarah tidak peduli trending topik. Sejarah hanya mencatat siapa yang bekerja, siapa yang ribut. Makanya kalimat ini relevan. Kebenaran, kejujuran, dan prestasi tidak pernah bisa dikubur selamanya. Hari ini mereka yang menyerang Jokowi mungkin merasa menang di media sosial. Tapi besok, lusa, 5 tahun lagi, yang diingat orang bukan tweet, bukan video potongan, bukan narasi penuh emosi. Yang diingat adalah jalan yang dipakai, bendungan yang menahan air, desa yang tersambung, ekonomi yang berdiri di saat krisis. Serangan setelah lengser justru menegaskan satu hal. Jokowi terlalu besar untuk diabaikan. Dan ini penting. Orang yang sudah habis tidak perlu dijatuhkan. Orang yang sudah lemah tidak perlu diserang. Kalau Jokowi benar-benar tidak relevan, kenapa namanya masih disebut? Kalau Jokowi benar-benar gagal, kenapa masih ditakuti? Jawabannya sederhana dan menyakitkan bagi sebagian pihak. Karena Jokowi masih dicintai rakyat, bahkan setelah turun dari jabatan. Itulah yang membuat serangan terus hidup. Bukan karena Jokowi lemah, tapi karena lawan-lawan ideologisnya belum move on. Mereka berharap Jokowi menghilang bersama jabatannya. Nyatanya, yang hilang cuma kursi, bukan pengaruh. Dan di titik ini, kita harus jujur sebagai bangsa. Ketangguhan seorang pemimpin tidak diuji saat dia berkuasa, tapi saat kekuasaan itu dilepas. Jokowi sudah melepasnya. Dan badai justru datang setelahnya. Tapi lihat satu hal yang tidak berubah. Dia masih berdiri. Tenang. Tidak reaktif. Tidak panik. Itu bukan sikap orang yang kalah. Itu ciri orang yang tahu dirinya akan dimenangkan oleh waktu. Diam yang memukul balik. Cara Jokowi melawan fitnah. Ada satu hal yang bikin banyak orang frustrasi setengah mati dari Jokowi. Dia tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Difitnah tapi tidak ngamuk. Dituduh tapi tidak pasang badan pakai hukum. Diseret ke isu murahan tapi tidak turun kelas. Padahal kalau mau jujur, Jokowi punya semua alat untuk membalas. Punya akses hukum, punya relasi, punya simpati publik.
Tapi yang dia pilih justru jalan paling menyebalkan bagi para pembencinya. Diam dan jalan terus. Ini bukan diam kosong. Ini diam yang berisik secara moral. Banyak politisi kalau diserang sedikit saja langsung reaktif. Baru disebut namanya, langsung konferensi pers. Baru disentil, langsung pasang pasal. Baru dikritik, langsung teriak kriminalisasi. Jokowi? Tidak. Sejak dulu sampai sekarang, polanya konsisten. Jawab seperlunya, lalu kembali kerja. Dan justru disitulah letak pukulan paling kerasnya. Karena diam Jokowi itu bikin satu pertanyaan besar menggantung di udara. Kalau dia salah, kenapa kelihatan santai? Orang yang panik biasanya banyak bacot. Orang yang gelisah biasanya defensif. Orang yang takut biasanya agresif. Jokowi tidak menunjukkan satu pun dari itu. Dia seperti orang yang tahu persis. Fitnah itu umur pendek, fakta itu umur panjang. Makanya Jokowi tidak sibuk membantah satu persatu. Dia paham meladeni semua tuduhan sama saja memberi oksigen ke api gosip. Dan politik Indonesia ini unik. Semakin diladeni semakin menjadi-jadi. Lucunya justru sikap diam ini yang bikin lawan-lawannya kepanasan. Loh kok nggak marah? Loh kok nggak lapor? Loh kok nggak klarifikasi panjang lebar? Karena mereka terbiasa dengan politik ribut. Karena mereka hidup dari kegaduhan. Masa kita 34 tahun nggak pernah yang namanya bangun kilang minyak? Kalau kita bisa bangun kilang minyak, itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kita nggak usah impor. Impor petrokimia ini gede sekali. 323 triliun impor kita petrokimia. Tapi sampai detik ini, dari 5 yang ingin kita kerjakan, 1 pun gak ada yang berjalan. 1 pun, tapi ini saya tungguin betul. Saya sudah minta Kapolri ikut nungguin. Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Saya yang beruntung. Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan.